Salam Pancasila, salam menyambut. Nah ini saya kedatangan lagi nyama-nyama saya nih. Ini nyama-nyama yang dulu pernah saya ajak satu kantor bareng. Saya pernah bersama di dalam satu manajemen perusahaan. Namanya Samitomo Corporation, perusahaan leasing di Auto Finance. Nah itu Auto Finance di bagian motornya. Ini adalah teman-teman yang dulu pernah kerja menjadi kolektor. Ya kolektor ya? Ya. Tahun berapa nih semua? Dari kenalkan dulu. Saya Putu Henry Winata. Tahun berapa masuk Putu? Tahun berapa ya? 2013 kayaknya. 2013 atau 2011? 2012. 2012 ya 2012 ya. 12. Ya sebelahnya. Ini senior ini. Saya Gus Kris. Tahun berapa Gus? Tahun 2009. 2009 masuk Auto. Saya Epi masuk Auto tahun 2012 barengan sama Kang Cilik. Nah, tahun berapa ini? Ya selalu menemani di sini. Saya Nova masuk Auto tahun 2008. Ini real, ini saya tidak merekayasa. Saya menjadi apa dulu? Nah, tanya jadi apa saya di Auto? BM. Jadi BM manager. Kepala cabang. Kepala cabang, branch manager. Jadi saya pernah menjadi kepala cabang. Benar kan? Nggak ada bohong. Ya, benar. Ada rekayasa nggak nih saya sendiri? Ada rekayasa. Saya dulu memang kepala cabang di leasing. Jadi orang banyak mengenal saya di dunia, dunia keras, dunia ormas. Tidak. Saya masuk ormas 2013, akhir 2013 masuk ormas. Dan saya sebelumnya adalah kepala cabang di salah satu perusahaan leasing swasta. 10 tahun saya kerja di satu perusahaan itu. Tapi sebelumnya 97 saya sudah kerja di leasing. Dan saya sudah mengalami proses menjadi dari bawah, dari staf paling bawah. Jadi tukang tarik, marketing, surveyor, jadi koordinator. Saya tes pun, saya harus melakukan tes itu ke Jakarta. Dan ketika saya tes ada 3 calon yang ikut sama saya tes. 2 calon ini gugur, saya lolos. Tamatan saya S3. S3, SD, SMP, SMA maksudnya. Dan ketika di perusahaan leasing itu tidak ada SMA itu bisa naik grade-nya sampai kepala cabang. Tapi saya bisa. Kenapa bisa? Karena saya menunjukkan prestasi kerja. Dan ketika saya di level tukang tarik, kolektor, CPA namanya, saya kompetisi sama 3 teman saya untuk memposisi koordinator. Ternyata yang 2 gugur. Saya lolos tes, bertiga kita tes, saya lolos tes. Yang satu ini jadi dosen di salah satu universitas, dosen hukum sekarang. Yang satu jadi pengacara. Yang saya ajak tes, mohon maaf bukan saya menyinggung, tapi itu realita kenyataan yang terjadi. Dan saya lolos uji tes kelayakan untuk menjadi koordinator. Ketika koordinator saya di training sampai 3 bulan, saya di sebuah tempat training center di Bogor. Dan saya bisa menunjukkan prestasi sampai saya menjadi terbaik seluruh Indonesia pernah untuk Mega Collection. Dan saya pernah ditugaskan ke Bekasi. Naik posisi saya diuji lagi dan saya lolos kepala cabang di perusahaan leasing swasta, apalagi company Jepang punya. Tidak ada tamatan SMA itu, memang tidak ada. Tapi saya membuktikan saya bisa, dan saya satu-satunya tamat SMA di perusahaan itu. Yang lainnya sarjana, ada malah S2 yang menjadi kepala cabang. Saya bisa dengan tamat SMA bisa menjadi orang yang berguna. Intinya ketika Tuhan mempercayai dan memberikan kuasa, kita bekerja dengan maksimal dan memberikan terbaik. Rasanya titel jabatan itu pendidikan lewat dikalahkan dengan pengalaman dan betul-betul kerja keras, ulet, jujur. Itu yang akan membuat kita menjadi berhasil. Inilah contoh teman-teman dari Auto yang masih setia menyambut. Nah, ini kunjungan pertama malah nih. Ini kunjungan pertama mereka berani. Entah kenapa baru datang dari dulu, nggak pernah berani datang. Jadi hari ini mereka datang untuk menyatakan menyama Kesatria Kris. Bagaimana tanggapan? Nah, Bri, gimana saya mimpin? Dulu gimana kan cerita lu? Kalau saya mimpin. Dulu saya terima kasih banget sama Patut. Dulu mungkin saya dari Patut yang ngajarin tentang leasing, jadinya sekarang pun masih tetap saya pakai komitmen seperti itu. Artian kerja, kejujuran, sama tanggung jawab. Itu mungkin yang diajarin Patut ke saya. Gus, gimana Gus? Kalau saya dulu mimpin gimana?
tegas dan solidaritas untuk membela anak buah mati-matian lah. mati-matian sampai saya tahu jiwa Patut dari dulu memang. Makanya saya kesini ingin mengikuti sebagai anggota KRIS karena setia membela Bali, tanah Bali terutama. Itulah membuat jiwa saya terbentuk. Nah, jadi saya tegas keraskan tegas keras itu keras tegas. Tapi saya juga menyamar kan ketika saya tegas keras, saya mendidik mereka untuk menjadi orang-orang hebat. Karena tujuan saya ketika bekerja, ayolah kerja maksimal untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Ketika dia menjadi hebat, kan itu bekal buat mereka menjadi tuntunan dalam dirinya untuk menjadi seorang pejuang yang tangguh. Karena tanpa tempaan, tanpa didikan yang keras tidak akan lahir orang-orang hebat. Makanya jangan salahkan ketika saya dulu keras, saya tegas. Nggak bawa hasil kerja mereka balik, usah kantor. Harus Pokoknya pulang. Kerja lagi sampai malam. nggak boleh balik ke kantor kalau nggak mau hasil kerja, harus balik pulang lagi kerja. Saya tungguin. Tidak terlihat siram air. Itu keras saya. Ketika mereka ada masalah, ada apapun, saya pasti backup, benar. Ya, betul. Saya membela benar. Jadi membela benar. Dan saya bergaul benar. Jadi sampai ke level bawah pun, level staff, saya ajak menyambut, saya bergaul. Kan tidak buktinya saya kepala cabang, branch manager, posisinya jauh berapa tingkat ke mereka untuk mencari posisi saya. Buktinya mereka berani datang sendiri karena kedekatan. Karena saya tidak memandang jarak. Ketika sudah santai ya kita bersaudara. Ketika kerja, ya kerja. Kita harus kerja tegas. Mana kerja kamu, mana hasil kamu, mana kerjaan kamu, dan bagaimana pertanggungjawaban dari hasil kerja itu yang saya minta. Tapi ketika santai udah menyambut, kita mengkerjakan bareng, makan bareng, ya adakan acara pun bareng-bareng. Rutin nggak tiap bulan kita adakan sembahyang waktu itu, tanya-tanya. Tiap bulan sembahyang. Bukan jangan madu. Itu dari dulu saya udah rutin melakukan sembahyang ke Pura Cendramadu. Tiap bulan. Bulan purnama biasa. Tiap bulan purnama kita sembahyang bersama umat Hindu untuk mengucap syukur kepada Ida Betara. Jadi 1 bulan itu saya wajibkan staf kantor untuk saya ajak semuanya melakukan ritual sembahyang untuk mengucap syukur. Jumlah karyawan kalau nggak salah kurang itu 400 sampai 500 jumlah karyawan yang ada di bawah saya di Untu dulu. Itulah sisi dari lain Ismail Jaya, bukan Jayabaya. Nah, jadi ngiring, menyama tanpa batas, menyama tanpa identitas, menyama sampai tuntas. Rahayu, rahayu, semua kita menyama. Rahayu. Rahayu.